Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rahmawati NIM A111231080. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan pembinaan dan pengembangan bahasa yang terjadi di kampung halaman saya, Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, tepatnya di Desa Gibu. Walaupun saat ini saya tidak berada langsung di kampung tersebut, informasi yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya sendiri saat tinggal di sana, serta dari wawancara dan komunikasi saya dengan keluarga dan warga yang tinggal di sana. Sebagaimana kita tahu, pembinaan dan pengembangan bahasa adalah dua kegiatan penting yang bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan memajukan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah di tengah masyarakat. Pembinaan bahasa mencakup kegiatan membimbing masyarakat agar mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah baik dalam tulisan maupun lisan. Sedangkan pengembangan bahasa lebih fokus pada memperkaya kosakata, menyerap istilah baru, menciptakan padanan kata asing, serta mendokumentasikan dan melestarikan bahasa daerah. Di kampung halaman saya, yaitu Kulawi Selatan, masyarakat mayoritas menggunakan bahasa Kulawi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Kulawi adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan secara aktif, terutama oleh orang tua dan masyarakat dewasa. Bahasa ini digunakan saat berbicara di rumah, di kebun, di pasar, atau ketika bersosialisasi di lingkungan sekitar. Di sisi lain, anak-anak muda di Kulawi Selatan cenderung lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, terutama ketika berbicara dengan teman sebaya atau di media sosial. Tapi dalam lingkungan keluarga, mereka tetap memahami bahasa Kulawi, meskipun kadang mencampur dengan bahasa Indonesia. Dalam hal pembinaan bahasa, berdasarkan pengalaman dan informasi keluarga saya, belum ada program resmi atau berkelanjutan dari pemerintahan desa terkait pelatihan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, dalam acara-acara formal seperti kegiatan rapat warga, peringatan HUT RI, dan kegiatan posyandu, aparat desa tetap menggunakan bahasa Indonesia, meskipun kadang tidak sesuai kaidah ejaan yang disempurnakan EYD. Misalnya dalam undangan rapat yang ditempel di papan informasi, masih ditemukan kalimat-kalimat dengan struktur yang kurang tepat atau penggunaan huruf kapital yang keliru. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan bahasa masih bersifat tidak langsung dan belum menjadi perhatian utama di tingkat desa. Dari sisi pengembangan bahasa, kampung halaman saya masih mengandalkan pewarisan secara lisan. Artinya, bahasa daerah tetap hidup karena digunakan dari generasi tua ke anak cucu. Namun, belum ada dokumentasi kosakata daerah seperti tertulis, seperti kamus kecil, buku cerita anak, atau media pembelajaran bahasa daerah. Tidak ada lomba berbahasa daerah seperti pidato atau menulis cerpen berbahasa lokal, sehingga generasi muda kurang terdorong untuk mengembangkan atau mencintai bahasa daerah mereka sendiri. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan media sosial juga membuat generasi muda lebih akrab dengan bahasa Indonesia informal dan bahasa asing daripada bahasa daerah yang bersifat tradisional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pembinaan dan pengembangan bahasa di kampung saya. 1. Kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap aspek kebahasaan. Yang kedua, minimnya tenaga ahli atau fasilitator bahasa yang bisa membimbing masyarakat. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan bahasa secara tepat dan melestarikan bahasa daerah. Dan yang terakhir, dominasi media sosial yang memperkuat penggunaan bahasa campuran atau istilah gaul. Berdasarkan analisis di atas, saya berharap ada lebih banyak perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah desa, sekolah, maupun masyarakat untuk aktif membina dan mengembangkan bahasa di lingkungan kampung.
Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain: satu, mengadakan pelatihan penulisan surat resmi bagi warga; yang kedua, memasang papan nama dengan ejaan yang benar; yang ketiga, menyelenggarakan lomba pidato atau baca puisi berbahasa daerah; dan yang keempat, melibatkan anak muda dalam dokumentasi kosakata lokal. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas dan kekayaan budaya. Menjaga bahasa berarti menjaga jati diri bahasa. Demikian video analisis saya mengenai penerapan, pembinaan, dan pengembangan bahasa di kampung halaman saya. Semoga video ini menjadi gambaran bagaimana kondisi kebahasaan di masyarakat dan menjadi inspirasi untuk terus menjaga bahasa Indonesia serta bahasa daerah kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.